Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah keluarga Rabu 1 Juli 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Adapun pelayan firman pada ibadah keluarga ini adalah Penatua Nursia P. Purba Panjaitan. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, di saat ini marilah kita menghadap Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya dan memohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita. Mari kita berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 332, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau. Jiwa kami haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibir kami akan mengagungkan Engkau. Demikianlah kami mau memuji Engkau seumur hidup dan meminta pertolongan hanya oleh nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca litani Mazmur yang terambil dari Mazmur
118 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kami rasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan pada malam hari ini Tuhan, kembali Engkau mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah di setiap keluarga kami masing-masing melalui ibadah live streaming. Tuhan Yesus, berkuasalah atas kami, sehingga rangkaian ibadah kami boleh jadi demi hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Dan saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu di dalamnya, menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, bahkan memberkati hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarnya. Ampuni dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan dari Mazmur 141. Kita membacanya secara bergantian. Mazmur 141. Kami membacakan ayatnya yang keluar, Bapak Ibu sekalian membaca ayatnya yang ke dalam. Di bawah perikop doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat,
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, Maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, tidak henti-hentinya menyertai kehidupan kita, hingga pada malam hari ini kita boleh beribadah kembali meskipun hanya melalui ibadah live streaming. Dan kita berharap ibadah kita masing-masing dalam keluarga tetap khusyuk dan sungguh-sungguh memuliakan namanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah doa dalam pencobaan. Bapak Ibu, doa merupakan salah satu cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan berdoa kita dapat mencurahkan keluh kesah kita kepada Tuhan, menceritakan pergumulan dan persoalan kita, menceritakan kesedihan kita, apa yang kita rasakan kita luapkan, kita ceritakan kepada Tuhan melalui doa kita. Bahkan juga untuk menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas pertolongannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita garis bawahi orang yang benar. Doa orang yang benar. Jadi kalau orang yang benar itu berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan, itu sangat besar kuasanya. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang rajin tekun berdoa, sehingga dari doanya itu sungguh ajaib manfaatnya, mujizat yang terjadi dari doa tersebut. Contohnya adalah Daniel. Daniel dimasukkan ke gua singa, tetapi Daniel itu ketika dilihat tidak ada satupun yang terluka. Karena apa? Kalau secara manusia mungkin itu sudah babak belur, habis luka parah. Tetapi karena pertolongan Tuhan yang ajaib, saat itu Daniel terus berdoa dan memuji Tuhan, tekun memuji Tuhan, berdoa, terus menerus dia berdoa, sehingga ia terlepas dari keganasan singa. Ada kesungguhan dalam berdoa, khusyuk dari hati yang paling dalam,
kemudian kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam persiapan kemarin dalam pelayanan ini, Ibu Pendeta Roro berbagi pengalaman mengenai berdoa. Beliau katakan, beliau sering melakukan doa dalam satu ruangan hanya dengan satu lilin dan gambar Tuhan Yesus ada di depan. Beliau berdoa. Jadi khusyuk sekali Bapak Ibu. Kita merasakan antara kita dengan Tuhan saja yang berbicara. Tidak ada yang lain, fokus kita bicara kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita juga sering mendengar bahwa doa adalah nafas orang percaya, nafas hidup orang percaya. Selagi kita bernafas, nah disitulah kita terus menaikkan doa kita. Meskipun terkadang kita berdoa, nah, tidak semuanya doa kita dijawab oleh Tuhan, atau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Nah, tetapi jangan karena belum dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan, kita langsung mogok berdoa. Karena kita tidak bisa mengatur Tuhan. Biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau Dia mau menjawab doa kita, tetap kita bersyukur. Tidak dijawab juga, kita tetap berdoa. Bapak Ibu, begitu pentingnya doa itu bagi kita. Doa itu lahir karena kita menyadari akan keterbatasan kita. Kita sangat terbatas. Kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya kekuatan untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikianlah halnya juga dengan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dari Mazmur 141 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ini adalah merupakan doa Raja Daud ketika Raja Daud pergi meninggalkan Yerusalem. Mengapa Raja Daud meninggalkan Yerusalem? Karena putranya Absalom hendak membunuhnya. Kenapa putranya hendak membunuhnya? Karena ia ingin menjadi raja, ingin menggantikan ayahnya menjadi raja. Absalom berbuat jahat kepadanya. Absalom sudah diliputi dengan kuasa iblis sehingga dia melakukan kejahatan kepada Raja Daud. Kemudian Raja Daud tinggal di perkemahan, meninggalkan istananya. Satu hal yang kita lihat dari ini Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam ini, Raja Daud adalah seorang raja berkuasa, tetapi ketika ada musuhnya, bisa saja sebenarnya ia mengarahkan semua pengawalnya untuk melawan musuhnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Raja Daud. Ia meninggalkan Yerusalem. Ia tinggal di perkemahan. Nah, ketika dia tinggal di perkemahan itulah Raja Daud berdoa kepada Tuhan. Saat hidupnya dalam pencobaan, Raja Daud datang mencari Tuhan. Ia merasa tidak sanggup menghadapi masalahnya seorang diri. Karena itu Raja Daud datang mencari Tuhan melalui doanya. Raja Daud berdoa. Ia berseru kepada Tuhan, memohon agar Tuhan datang menolongnya dan mau mendengarkan seruannya. Ia menyampaikan doanya seperti persembahan ukupan yang diantar ke dalam bait Allah. Tetapi itu cuma doa. Tetapi ia berpikir bahwa itu satu persembahan yang kudus, yang berbau harum yang disampaikan kepada Tuhan. Di ayat 1 dan ayatnya yang kedua dikatakan, ia ingin Tuhan mendengar doanya. Kemudian Daud mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhan. Dan di ayatnya yang ketiga, ia juga ingin agar Tuhan mengawasi mulutnya. Mulutnya, ia tahu mulut ini adalah pintu keluar pembicaraan
Dari mulut ini juga keluar yang baik, berkat. Dari mulut ini juga keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang jahat. Nah, oleh karena itu Raja Daud meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengawasi mulutnya. Bisa saja Bapak Ibu dalam kondisi tertekan, ya, emosi yang tidak terkendali, sehingga melalui mulut bisa saja keluar kata-kata sumpah serapah ataupun perkataan yang jahat. Nah, ini Raja Daud tidak menginginkan itu terjadi. Karena itulah dia katakan, awasilah mulutku. Ia katakan bibir mulut ini bagaikan pintu. Bisa juga keluar kata-kata yang baik, berkat, dan kata-kata yang tidak baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, di ayatnya yang keempat, Raja Daud juga mau agar hatinya tetap bersih. Ia tidak ingin hatinya condong kepada kejahatan, meskipun ia sedang dijolimi. Bahkan makanan yang disajikan orang-orang fasik pun jangan sampai ia makan. Jadi Daud betul-betul minta Tuhan memelihara hatinya supaya dia boleh terhindar dari kejahatan. Kemudian di ayatnya yang kelima Daud mengatakan, lebih baik saya dihukum oleh orang-orang benar, dipalu, dipukul, dihukum orang-orang yang benar, daripada saya mencondongkan hati kepada kejahatan. Karena ia tahu kalau orang-orang yang benar menghukumnya, pasti dalam kebenaran dan kasih. Ia terus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menentang kejahatan orang-orang fasik. Di ayat 6 sampai 7, karena dia tahu pada akhirnya orang-orang jahat atau fasik itu akan menerima hukuman. Mereka akan dihakimi, diadili, dan menerima hukuman dari Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ke-8, hanya kepada Allah matanya tertuju, hanya kepada Allah ia berlindung. Daud tahu hanya Allah yang berkuasa, pengendali segala sesuatu. Daud tahu hanya Allah penolong yang benar. Karena itulah ia datang mencari Tuhan. Dalam situasi sulit, dalam kondisi yang tertekan, ia datang mencari Tuhan. Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-9 dan 10, Daud sadar betul bahwa di sekelilingnya banyak orang yang ingin mencelakainya. Musuhnya memasang alat perangkap untuk menangkapnya dan membunuhnya. Daud minta pertolongan kepada Tuhan. Orang-orang fasik jatuh ke perangkap sendiri. Orang-orang fasik mempermalukan dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga halnya dengan keberadaan kita. Berbagai perangkap yang dipasang oleh sesama kita. Perangkap itu bisa saja uang, jabatan, kesenangan, dan yang lainnya. Bukan itu saja, bahkan mungkin kesusahan, kekecewaan, kepahitan, itu juga dapat menjadi perangkap bagi kita. Menghadapi godaan ancaman tersebut, bagaimana kita memiliki banyak pilihan untuk menghadapinya? Ada banyak pilihan. Mungkin saja itu membalas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan, terbawa arus, menyampaikan perkataan yang menyakitkan atau menghancurkan. Bisa jadi pilihan kita. Oleh karena itu, mari kita meneladani Raja Daud. Kita perlu berdoa pada Tuhan dan memohon agar Tuhan menjaga kita dari semua perangkap kejahatan atau perangkap iblis.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pertanyaan di Sabda Gunadarma. Yang pertama, pergumulan berat apa saja yang pernah kita alami dan bagaimana menghadapinya? Bapak Ibu, kita semua pasti pernah punya pergumulan. Entah itu pergumulan yang berat ataupun yang ringan. Yang pasti kita namanya manusia hidup pasti punya pergumulan. Tetapi bagaimana cara kita menghadapinya? Apakah kita kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, kita langsung membalas? Mari Bapak Ibu, kita lihat Raja Daud, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap kita pasti sama dengan yang jahat tersebut. Kita sama dengan orang-orang fasik tersebut. Karena itu Bapak Ibu, mari kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena bukan itu jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, berdoa dengan khusyuk, sampaikan segala penderitaan, unek-unek dalam hati, keluh kesah, keresahan hati, sampaikan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang sangat diperlukan ketika kita sedang dalam pergumulan? Bapak Ibu, yang kita perlukan ketika kita dalam pergumulan adalah dukungan dan pertolongan. Kadang-kadang kita datang minta dukungan kepada orang. Kadang-kadang kita minta pertolongan kepada orang, kepada sesama, yang tanpa kita tahu bahwa mungkin bisa saja orang itu tidak tulus menolong kita ataupun mencelakakan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang berat ataupun yang ringan yang kita alami. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan dapat melalui setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Setiap pergumulan yang kita hadapi, kita dapat melewatinya bukan karena hebat kita, tetapi karena kasih Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga, hal-hal apa sajakah yang kita pelajari dari kisah Daud ini? Hal yang dapat kita pelajari dari kisah Daud ini adalah yang pertama, kita mencari Tuhan. Sebagaimana tema kita pada malam hari ini, carilah Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Kemudian setelah kita mencari Tuhan, di dalam doa kita, perbincangkanlah setiap persoalan kita kepada Tuhan. Sampaikanlah segala persoalan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjaga mulut kita. Mari kita minta untuk Tuhan menjaga, mengawasi mulut kita, hati kita, supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa kekejian. Karena tanpa kita sadari, mulut kita, mungkin kalau ada yang menjahati kita, kita terpancing dengan emosi, mulut kita mengeluarkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang ingin membalas, kata-kata kebencian. Nah, kalau ini kita lakukan, berarti kita sama, tidak ada ubahnya kita sama dengan orang-orang fasik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita minta Tuhan mengawasi mulut kita ini, lidah kita ini, bahkan hati kita. Mari kita lihat Daud, dia betul-betul minta perlindungan Tuhan agar dia dijauhkan dari kejahatan. Kita juga sama Bapak Ibu, mari kita minta Tuhan untuk melindungi kita, mengawasi mulut kita, hati kita, sehingga kita terhindar dari kejahatan. Menutup hari ini, mari merenungkan dan taruhlah dalam hati dan pikiran kita bahwa seberat apapun pergumulan kita, mari minta Tuhan menolong agar
dari mulut kita tetap ada berkat yang mengalir. Kata-kata berkat yang penuh dengan hikmat itu yang keluar dari mulut kita. Kita jaga mulut kita. Kata-kata yang menguatkan dan membangun itu yang keluar dari mulut kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali ya Allah Bapa di sorga, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Seraya kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami sudah ditolong oleh Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu dari Mazmur 141. Tuhan, biarlah senantiasa kami mengundang mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami mencari Tuhan. Agar Tuhan senantiasa mengawasi mulut kami, hati kami, sehingga kami jauh daripada kejahatan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat mengubah hidup kami agar kami senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami terus mencari Tuhan di dalam doa kami. Meskipun persoalan hidup pergumulan kami silih berganti, tetapi kami tidak pernah melupakan Tuhan, ataupun kami tidak mencari hal-hal yang lain, jalan-jalan yang lain, tetapi kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan setiap pergumulan hidup kami. Karena kami tahu Bapa, di dalam Tuhan kami mendapat jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Hosana, pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat dalam pergumulan. Engkau mengangkat pergumulan kami Bapa. Kami terus tekun di dalam doa agar pergumulan kami dapat kami atasi dengan baik dengan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus mengangkat penyakit mereka, menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat untuk menjamah bagian organ tubuh mereka yang sakit. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu tetap berlaku sampai saat ini. Oleh karena itu kami imani bahwa Engkau mau berbuat sesuatu yang ajaib untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Belton Tambunan, Bapak Cornelius Bawimbang, Bapak Octavianus RW Talo, Ibu Diaken Aida Safitri Takarendeha, Ibu Rumintang Tambunan, Bapak Herman Butar-Butar, Ibu Penatua Yendingare, Oma Sani Saraela, Opa Yakob,
Bapak Rubiantoro, Bapak Yohanes Rafudi, Bapak Hels Bindura, Bapak Jeffrey Dekipoli, Ibu Karlin Oro, Bapak Sairan, Bapak Supriyadi, dan mungkin masih banyak lagi saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka, makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tangan-tangan yang merawat mereka Tuhan kuduskan, sehingga melalui semua itu atas izin Tuhan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang bersuka cita oleh karena hari ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memperlengkapi sukacita mereka. Biarlah kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan mereka untuk usia-usia yang berikut. Bapa Surgawi, bahkan sukacita-sukacita yang lain yang mereka rasakan, Tuhan berkati dan kuduskan. Iya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dalam pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, sehingga mendatangkan kebaikan bagi pribadi, juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk para pelayan, untuk Ibu Pendeta Roro, Dia Kusumawati Roni beserta keluarga, untuk diaken dan penatua beserta keluarga, koster, tata usaha, organis, kantoria, petugas-petugas multimedia, bahkan yang melayani pada malam hari ini, Ibu Diaken Veronica, Bapak Diaken Bobi, Bapak Maksi, saudari kami Ida Talo, dan saudara kami Kevin, bahkan koster yang mempersiapkan segala sesuatunya terlaksanakan ibadah streaming pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami, menguduskan pelayanan kami. Biarlah dari pelayanan kami nama Tuhan boleh dipuji dan dibesarkan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Berkati anak istri, berkati saudara-saudara kami semua, sehingga kami tetap di dalam sukacita dan damai dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk majelis sinode, Tuhan, fungsionaris majelis sinode, di dalam program-program, kebijakan-kebijakan yang diambil, terlebih menghadapi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, sehingga kebijakan apapun yang ditetapkan, itu menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan Yesus memberikan hikmat, tanggung jawab, sehingga pemerintah dari pusat sampai daerah mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan hikmat dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Berkati kami, lindungi kami, jaga pelihara persatuan dan kesatuan, sehingga kami tetap bersatu menjadi satu bangsa yang senantiasa takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga Bapak untuk COVID-19 yang sampai saat ini belum kelihatan dampaknya, masih terus terjadi korban di sana sini. Oleh karena itu Bapak, kami tidak punya kekuatan, kami terbatas manusia yang punya kelemahan. Kami mengangkat tangan kami berdoa kepada Tuhan untuk Engkau campur tangan, untuk menghentikan semua, memusnahkan semua COVID ini ya Tuhan, sehingga normal kembali kegiatan di daerah kami, Kecamatan Bintan Utara, juga di daerah kami, bangsa Indonesia, dan juga di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau hentikan semua ini. Berkuasalah atas segala sesuatunya. Kami tidak berdaya Bapa, siapapun kami manusianya, sehebat apapun kami tidak berdaya. Oleh karena itu kami mau datang mencari Tuhan di dalam doa kami. Hentikan semua ini Bapa, kasihani kami, ampuni dosa kelemahan kami, agar kami dapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini juga kami berdoa Bapa untuk perjamuan kudus
yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami ketika kami melakukan perjamuan kudus ini, kami tidak menganggap ini seperti satu tradisi atau acara seremonial, tetapi kami boleh mengadakan perenungan, penghayatan yang sesungguhnya, bahwa Engkau telah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau telah mati untuk kami manusia yang penuh dengan dosa ini. Tuhan, ampunilah kami di dalam keberdosaan kami. Biarlah kami setiap warga Sidi Jemaat dapat mempersiapkan diri kami. Kami saling mengampuni satu dengan yang lain, saling memaafkan, tidak menyimpan dendam, sehingga itu tidak menjadi kendala bagi kami untuk kami mengikuti perjamuan kudus tersebut. Ampuni dosa kami Bapa, tahirkan kami, sucikan kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kehendak-Mu yang boleh jadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Kami tidak berhak untuk memaksa Tuhan, tetapi Engkau menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkenan mengampuninya dan menjawab doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarlah nats Alkitab dari Roma 12 ayatnya yang pertama sebagai ungkapan syukurnya kepada-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sariwarta ibadah keluarga Rabu 1 Juli 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Nursia Purba Panjaitan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang kedua, informasi ibadah. Diinformasikan kembali bagi jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen perjamuan Pantekosta pada hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 9 WIB melalui video streaming di channel YouTube GPIB Hosana. Oleh karena itu, kami menghimbau bagi jemaat sekalian, yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara warga Sidi untuk mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian perjamuan tersebut. Yang kedua, bagi jemaat yang ingin mendapatkan hosti perjamuan dapat mengambilnya di konsistori gereja pada jam kerja kantor. Yang ketiga, amplop persembahan syukur perjamuan akan diedarkan oleh majelis di masing-masing sektor dalam sepekan ini bersama dengan bacaan Sabda Bina Umat. Dalam hal ini, kami menghimbau bagi Bapak Ibu majelis jemaat untuk segera membagikannya kepada jemaat sekalian. Untuk petunjuk teknis pelaksanaan sakramen perjamuan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Yang ketiga, persembahan. Diinformasikan kepada jemaat sekalian, untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis di masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri persekutuan bersama pada malam hari ini, mari kita berdiri. Mari kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 155, bait pertama dan baitnya yang kedua. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga kita masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya.